Tresno sih, Tresno jalaran seko kulino dolan, kulino mlaku. Aku juga nggak expect bakal lolos gitu karena aku mikirnya ngalir aja gitu berarti ya. Aku melihatnya kayak yang lainnya tuh punya bekal sertifikat satu tak buat daftar. Ya, Sawang Sinawang juga. Sawang Sinawang. Betul, berarti Jawa tenan ini. Aku mikirnya juga kayak gitu. Wis pokoke ikhlas ya toh. Diapiki syukur ora banget tenan. Ada ya? Ada. Oh, berarti kakak seumuran udah hampir kayak aku ya? Ya ora ding aku cek 6 ding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini Sobat Mas Bagus kedatangan anak muda yang bertalenta dari Yogyakarta asli. Dengan Dek siapa? Cantik Anjani. Asli Jogja, Dek? Betul, aku lahir di Jogja, Mas. Kebetulan bapak ibu juga asli Jogja, jadi memang mengental darah Jogja. Kuliah di mana dulu? Sekarang masih kuliah ini, masih kuliah. Oh, belum selesai? Semester 8. Oh, mau. Skripsi. Tahun ini berarti toh? Insya Allah, Agustus sudah. Jurusan apa? Perkantoran. Oh. Aku kuliah di UNY, Universitas Negeri Yogyakarta, sampingnya UGM. Jadi emang tetangga aja. Iya. Kan dulu emang satu bagian kan, UGM sama UNY itu. Terus karena UNY dulu kebanyakan fakultasnya pendidikan, jadinya dipisah gitu ya? Pisah gitu. Oh, gitu. Dengar-dengar Dek Cantik ini kan salah satu finalis di Ajang Jogja. Kenapa? Kok bisa tertarik dengan apa di Ajang Jogja itu? Sudah ada gambaran sebelum masuk kuliah atau perjalanan kuliah tiba-tiba punya aku pengen jadi nih gitu atau gimana? Sebenarnya nggak sengaja dan awalnya aku nggak tahu kalau ada Dimas Diajeng karena aku tahunya Dimas Diajeng itu kayak ya waktu kita masih kecil aja ada Dimas gitu? Ada Diajeng. Aku nggak tahu kalau Dimas Diajeng itu suatu bentuk event, gitu ya? Event kompetisi yang nantinya dia tuh bisa naik ke Putri Indonesia kayak gitu. Bisa? Bisa dong. Kakak tingkat tuh kebanyakan seperti itu. Awal murah karir. Erina Gudono. Istrinya Kaisang itu ya? Itu kan dulunya dari Diajeng Sleman terus naik kayak itu. Jadi awalnya dulu gitu. Dipaksa sama dosen. Waduh, kok dipaksa? Gimana ceritanya nih? Jadi gini, seru. Awalnya itu aku tipe orang yang kalau kuliah suka tanya. Kritis. Jadi kok bisa kayak gitu? Jadi kayak gimana ya? Bukan buat cari muka, tapi emang aku tuh orangnya penasaran kok bisa kayak gitu sih, kok bisa kayak gitu. Nah mungkin dosenku ngerasa kayak kamu bisa loh ikut ini kayak gitu, merasa kamu tuh pantas gitu. Terus aku ngerasa kayak nggak bisa miss, tinggiku nggak proper, aku nggak bisa gitu. Bahkan aku aja nggak ngerasa nggak pede sama dari backgroundku, latar belakang aku ngerasa nggak pede kayak apa sih yang mau aku banggain kayak gitu. Awalnya kayak gitu, nggak apa-apa, nekat aja. Terus di situ ada seniorku namanya Mas Teguh. Dia dulu Diajeng Persahabatan Jogja. Jadi senior tingkatku satu klik. Dimas Persahabatan. Terpilih Dimas Persahabatan, terus aku dimentorin sama dia. Udah kamu daftar aja kayak gitu. Perkara nanti kamu lolos atau enggak gitu ya. Urusan terakhir, yang penting kamu berusaha. Jadi di situ aku kan seleksinya nggak gampang ya Mas. Saat itu masih prosesnya pandemi. Gimana sih tuh, Dek? Aku pengen tahu deh. Waktu itu masih pandemi. Aku seleksi lewat online dulu, Zoom. Sama senior juga, ditanya latar belakangku, kesibukanku, kepribadianku. Kayak CV gitu ya, biodata gitu ya? Tapi kalau yang pertamanya lebih ke kepribadian. Jadi kamu tuh kayak gimana sih gitu, pembawaan ya, berarti jatuhnya. Terus? Udah selesai itu, terus aku lolos kan itu, masuk 60 besar. Habis masuk dari berapa? Dari 100. Mantap, terus 60 besar. Masuk 60 besar itu tes lagi. Itu ada tes psikotes sama wawancara onsite. Datang langsung kayak gitu. Aku juga nggak expect bakal lolos gitu karena aku mikirnya ngalir aja gitu berarti ya. Aku melihatnya kayak yang lainnya tuh ya gitu keren gitu. Terus tapi sebelum itu aku upload video juga. Bikin video kan. Aku bikin video
tentang Yogyakarta. Oke. Gitu. Dalam proses itu. Dalam proses itu. Jadi mungkin untuk Dewan Juri lihat juga kan aku orangnya kayak gimana kayak gitu. Alhamdulillah masuk 30 besar. Oh, dari seleksi 60 masuk 30. 30 besar ini sudah masuk finalis. Jadi 15 pasang. 15 cowok 15 cewek 15 Dimas, 15 Diajeng. Singkatnya seperti itu. Nah, dalam 15 ini kita juga ada penugasan, ada karantina. Terus karantina itu pun juga masih ada proses penjurian lagi. Tetapi bedanya kalau udah masuk karantina nanti penjuriannya itu dari orang dinas. Gitu. Beda orang ya, seperti beda dengan 60 besar ke 30 ya. Ya sebenarnya sama, cuman kalau saat 60 besar itu belum sampai bener-bener kepala dinas. Belum melibatkan itu. Gitu. Jadi kalau waktu udah masuk karantina itu ya udah terseleksi lah kita. Tapi maaf, adik kan salah satu finalis Diajeng. Dimasnya itu ya satu kampus? Beda. Oh, yang nge-matchin siapa yang nyocokin? Oh, kamu Diajeng dari Dimas? Tinggi badan sih waktu itu. Berarti panitia? Dipasin. Jadi kan nggak mungkin kan nanti Dimasnya tinggi banget, Diajengnya nggak slip banget kayak gitu. Nah, keistimewaannya di Jogja ini, Dimas Diajengnya itu nggak pakai aturan tinggi badan. Duh, keistimewaan Dimas Diajeng di Jogja, emang di mana aja selain di Jogja? Bantul, Sleman, Kulon Progo, Gunung Kidul, itu ada semua. Setiap daerah berarti ada? Bantul gitu. Ya. Aku pikir namanya Diajeng Jogja itu semua seluruh Jogja. Iya betul. Tapi gabungan berarti? Iya, nanti dari gabungan semuanya ini masuklah di pemilihan Dimas Diajeng Yogyakarta. Jadi kota Jogja sama Diajeng Jogja itu beda. Gitu. Aku masuknya kota Jogja. Oh, kota Jogja. Belum ke Diajeng Jogja. Sebenarnya sama sih. Cuman gimana ya? Kalau Diajeng Jogja itu perwakilan dari berbagai provinsi daerah. Itu tadi, daerah itu tadi, kotanya itu tadi. Masuk ke provinsi. Tapi memang kalau secara penugasan kan kita kan sering dapat penugasan dari luar, itu kebanyakan masuknya ke kota, kalau enggak ke provinsi langsung. Gitu. Jadi istilahnya digodok ya secara SDM dan personality ya. Beda tipis. Berapa waktu dari 30 besar itu berapa bulan proses pembelajaran untuk menuju seleksi selanjutnya? Sebenarnya nggak lama sih Mas. Paling karena itu jaraknya 6 bulan ini tuh kan karena ada puasa. Ramadan juga kan, jadinya jaraknya lama, tapi padahal secara proses tuh sekitar 3 bulanan. 3 bulan. Boleh tahu nggak 3 bulan tuh ngapain aja? Contoh biasanya kan table manner itu jelas. Terus psikologi. Iya, uji bakat. Uji bakat itu kita latihan 1 bulan kalau nggak salah itu. Kita buat suatu pementasan. Waktu itu pementasannya tentang ini. Senopati. Senopati. Itu kelompok atau independen? Semuanya. Jadi 30 finalis itu ada koreografernya, ada yang pembikin ceritanya. Kita di situ kita buat suatu drama Panembahan Senopati itu tadi. Kan ada proses penusukan macam-macam itu ya, itu kita buat adegannya di situ, terus kita tunjukkan gitu, yang nantinya tuh dipentaskan saat masa grand final. Oke. Jadi kayak reminder buat nanti kalau masuk ya. Tapi dalam 3 bulan itu hal paling mudah Dek Cantik ini sikapi dan hal paling susah apa dalam proses pembelajaran itu? Baik pelajaran ataupun introduction dari panitia ke peserta gitu. Kalau aku gini sih Mas, mungkin dari latar belakang ya, background. Karakter orang berarti. Karakter orang. Kadang kan kita kayak ngerasa, aduh dia high class banget, kayaknya aku bukan ini circle-nya deh, gitu kan. Pasti kita akan ada rasa minder di situ ya, di saat kita punya teman yang kayak lebih di atas kita. Lebih dari di atas kita gitu. Tapi di situ aku menyikapinya di sini itu sama, aku di sini perintis, aku bukan pewaris. Prinsipku di situ. Aku perintis, aku bukan pewaris, makanya
gimana caranya aku setiap ketemu sama mereka, aku jadikan orang baru itu adalah saudaraku, saudaraku. Benar. Terus aku ngerasa ya kalau aku butuh apa-apa ya sharingnya ke mereka gitu. Jadi kalau misalkan nanti ada suatu pekerjaan atau aku jadi bukan dijadikan kompetisi tapi dijadikan jiwa persaudaraan gitu ya. Iya betul. Bahkan aku sempat ngerasa gini, waktu aku udah masuk 30 besar tuh gini, aku menang nggak menang aku tetap sudah masuk ke dalam nama paguyuban. Aku sudah termasuk dalam finalis. Aku sudah mempunyai selempang finalis gitu. Aku ngerasa kayak walaupun aku nggak juara, tapi aku punya kontribusi di sini dalam proses itu. Ya. Daripada nanti aku juara terus aku udah ngilang. Ngilang nggak ada apa-apanya kan. Pemilihan Dimas Diajeng itu kan 2 tahun sekali. Gitu. Jadi 2 tahun sekali itu kalau bisa dalam 2 tahun itu aku bisa berkontribusi ke masyarakat. Setelah lepas dari Dimas Diajeng berarti ya? Masih dalam Dimas Diajeng. Jadi Dimas Diajeng itu ada penugasannya, Mas. Ada batas waktunya nggak sih penugasan? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Sampai sekarang masih? Enggak? Ini masih, dan bulan ini itu baru proses seleksi kan. Seleksi lagi. Udah terkumpul 30 finalis. Nah, ini baru latihan juga, mereka latihan unjuk bakat persiapan. Dari gini deh, dari proses adek karantina itu ya dibahasakan. Ada dampak positif nggak sebelum dan sesudah di karantina kamu untuk di event Dimas Diajeng ini? Karena kan kalau adek bilang karakter orang itu kan yang bisa merubah kan sebenarnya bukan orang lain, diri sendiri. Kalau emang bandel ya bandel aja gitu kan, mau dibuat baik-baik juga susah. Nah kalau dari Dek Cantik sendiri, yang dimana kamu kurang sebelum ikut, terus setelah kamu mendapatkan pengetahuan banyak dan orang-orang baru dan orang-orang hebat menurut kamu, dampaknya ada nggak? Dan itu apa? Dampaknya nyata banget dan sangat mengubah aku. Gitu. Dalam divisi apa? Dalam segi kepribadian, dalam segi karir, dalam segi relasi, itu sangat amat berdampak. Kayak misalkan nih, aku dulu tipe orang yang kalau orang tuh kalau ngelihat aku langsung ya kadang mikirnya itu orang kok jutek banget sih, judes banget sih. Padahal enggak. Kayak ya kok muka aku belum kenal kali ya. Iya. Kemasannya kayak gitu kali ya. Iya, kemasannya kayak gitu. Kemasannya kayak gitu. Tapi kalau orang udah kenal ya biasa aja gitu. Nah, di situ aku mulai menanamkan kalau kamu ketemu orang itu kalau bisa kamu yang nyapa duluan. Lebih menghargai gitu ya katanya, attitude gitu. Ya. Aku suka nyapa duluan, terus unggah-ungguhnya. Tata krama juga. Betul. Kalau misalkan kita menghargai orang lain pasti menghargai kamu. Kadang kan kita kayak aku kisah apa sih gitu kan. Tapi ada loh, kita menghargai nggak dihargai itu banyak. Iya juga. Karena kita menghargai nggak dihargai itu juga banyak. Tapi ya nggak apa-apa. Kan sawang sinawang juga. Sawang sinawang. Betul. Berarti Jawa tenan ini. Aku pikirnya juga kayak itu. Wis pokoke ikhlas ya toh. Diapiki syukur ora banget tenan. Ya bener juga itu. Tapi Dek Cantik ini udah punya bakat sebelum kuliah nih, jiwa permodelan atau foto atau apa? Nah, ini yang baru aku temukan saat Dimas Diajeng. Dimas Diajeng itu aku dituntut untuk tampil di layar. Entah itu aku endorse barang, aku foto. Di situ aku ngerasa kayak gila ya. Teman-temanku model semua. aku apa gitu. Tapi aku ngerasa di situ kayak gimana caranya kamu jadi motivasi ya? Dalam waktu singkat kamu harus bisa kayak gitu. Betul. Aku bukan model, tapi aku suruh gaya, aku suruh foto yang latarnya semuanya putih. Aku di situ harus pose yang good looking gitu ya. Nah di sini aku mulai ngerasa kalau ya emang sih orang itu ngeliat tuh dari covernya dulu ya. Yang penting good looking dulu ya kan. Bener. Kalau good looking dulu nanti nggak munafik juga. Sekarang pekerjaan dilihat dari good looking. Iya. Kecuali punya usaha sendiri. Ya. Tapi bener good looking itu perlu. Ya, di situ tidak perlu cantik, yang penting bersih. Betul. Karena yang cantik belum tentu bersih. Begitu sebaliknya. Cita-citanya apa? Kalau kamu Dek? Ada aku cita-citanya apa ya? Karena kadang-kadang orang suka model itu. Aku pengen jadi model terkenal, terus main sinetron atau apa gitu. Barangkali mungkin
cita-cita Dek Cantik ini berbeda dengan proses yang dijalaninnya. Iya. Nah, kan? Apa cita-citanya? Jadi gini, kan aku tadi sempat dibahas ya Mas. Aku di awal tuh kuliah di UNY. UNY itu terkenal kalau lulus jadi guru ya. Kependidikan SPD ya. SPD. Nah, di situ orang tua, mindsetnya orang tua ya. Orang sukses itu jadi PNS. PNS, betul. Mindsetnya orang tua. Padahal gaji PNS sekarang berapa? Ya, bismillah. Bener. Tapi mungkin orang tua mikirnya kesejahteraannya, dapat pensiunan, dapat macam-macam kayak gitu. Betul. Semakin berjalan ke sini aku ngerasa aku menemukan diriku sendiri. Kayak aku semester 4 aku kerja di salah satu rumah sakit mungkin terkenal ya di Jogja. Di Jogja ya. Selama 2 tahun. Semester 4 itu selama pandemi 2 tahun. Lu belum ikut Dimas Diajeng berarti? Pas aku keterima, pas aku ikut seleksi. Oh gitu. Jadi emang betul-betul kredit banget itu pikiran. Galau kamu berarti deh? Aku kuliah online, aku keterima kerja, dimana kerja itu semuanya pada kena COVID, kebanyakan orang mati, aku malah kerja di rumah sakit. Banyak sakitnya, ya nggak? Jadi kayak udah taruh nyawa, taruh mental semuanya. Tapi aku ngerasa kayak, yaudah ini jalanku, kayak gitu. Di situ aku sempat izin juga, baru sebulan kerja udah gaya banget izin ikut karantina. Itu diizinin sama kantor? Alhamdulillah diizinin. Oh, ada rekomendasi mungkin ya? Enggak, di situ aku nanti nanti ini. Jadi waktu liburku aku pakai buat lembur, jadi ganti waktu kerjaku gitu. Tapi nggak berat emang jiwa kamu tuh, katakanlah tadi sebagai guru atau entrepreneur lah ya, terus tiba-tiba diarahkan sama dosen ya untuk jadi Dimas Diajeng. Dalam hati kecil Dek Cantik nih mau apa ya, mau nurut sama diri sendiri apa situasi sih sebenarnya? Karena ya kan aku tuh kalau cerita ke orang ya Mas, kebanyakan mungkin cowokku juga mesti kalau aku ceritain mangkal sendiri gitu, kayak kamu itu tuh harus tahu porsimu. Kalau kamu nggak suka ya udah ngapain kamu lakuin. Kebanyakan kita kalau cerita kayak gitu kan. Tapi kalau aku gini, ini pilihanku, aku harus tanggung jawab sama pilihanku. Udah keterima kerja, masa ya resign nggak mungkin. Kerja udah tak lakuin kerja. Udah ikut seleksi di Mas Diajeng yo, pakai juga lah Mas. Benar. Dosen udah nyuruh masa yo nggak dilakoni, izin banget toh. Mending melu tapi gagal daripada tidak sama sekali. Prinsipku gitu. Sebenarnya harus berkontribusi. Daftar di situ ya kuliah online juga, tapi udah tetap jalanin. Dilalah kuliah online itu aku ikut di Mas Diajeng, aku malah jadi mahasiswa berprestasi di Fakultas Ekonomi. Bonusnya itu setelah ikut di Mas Diajeng kamu malah jadi mahasiswa berprestasi. Prestasi apa? Jadi setelah itu aku tuh ikut lomba Mas. Jadi sebelum di Mas Diajeng ini aku punya bekal lomba public speaking. Berarti kamu emang udah seneng kayak gitu ya? Baru sekali itu. Baru sekali? Gue baru sekali punya bekal sertifikat 1, tak buat daftar. Kayak gaya banget gak sih? Cuma punya 1. Iya wes, gak apa-apa daripada orang. Iya, daripada gak sama sekali kan. Terus ya udah. Ternyata bisa juga ya ikut event ataupun perlombaan yang tidak sesuai sefrekuensi itu, kalau dipaksain itu bisa totalitas kali ya. Iya, tapi ya dampaknya sekarang ini aku malah jadi banyak job MC, job moderator, terus kadang talent iklan, ya gitu macam. Itu secara tidak langsung mengarahkan nanti rezeki adik ke situ nggak sih? Iya, aku juga mikirnya gitu. Aku malah kayak ngerasa, aku kan sekarang juga di perusahaan kontraktor kan, Mas. Aku udah resign dari rumah sakit karena aku KKN 6 bulan. Nih, menarik juga, aku KKN 6 bulan. Aku ngajar di SMK daerah Tempel sana. Itu juga selama 3 bulan. 3 bulan ngajar, 3 bulan KKN, totalnya 6 bulan. Ngaji itu pernah aku sempat ngaji dari rumah sakit terus ke sekolahan, terus balik ke rumah lagi itu. Sehari bensin 50.000. Gaji berapa bensin segitu? Nggak apa-apa, paling nggak menyumbang negara dari segi bensin, nggak apa-apa wis. Terus di situ aku sempat ngerasa, oh gini ya jadi guru. Ternyata ya nggak gampang juga. Kayak gajlek banget. Ritmeku selama kemarin itu aku kayak bener-bener jam segini
nanti ketemu ini, nanti MC ini, nanti ini. Tiba-tiba aku dihadapkan dalam satu pekerjaan yang aku harus taat peraturan. Dalam segi busana aku diatur, dari segi sikap, bicara, cara mengajar, modul ajar itu ada aturannya. Apa yang aku sampaikan itu digugu karo murid-muridku. Aku ngerasa kayak awalnya kayak aduh, iki kok isora ya. Sempet gitu, tapi alhamdulillahnya ya malah anak-anak banyak kayak, loh kok Bu Cantik udah selesai sih ngajarnya gitu. Kayak agak kecewa gitu. Aku kayak ngerasa kayak aku tuh nggak dibayar selama ngajar di sini, tapi kok aku ngerasa tentrem hati gitu. Kayak aku ngerasa dapat, ibaratnya kan iki bocah durung duwe masa depannya durung ngerti apa, tapi aku yang ngarahke gitu loh Mas. Iya. Gitu. Jadi aku ngerasanya kayak, berarti kalau dari itu sedikit aku bisa simpulkan bahwa pekerjaan itu kan harus bisa satu nyaman. Betul. Tidak sefrekuensi nggak apa-apa, yang penting konsisten. Bener kan? Dan kalau aku boleh nambahin sedikit, namanya pekerjaan itu harus kawin dengan diri sendiri. Ya kan? Betul. Gitu. Karena kalau nggak maksudnya mengkawinkan itu menyatukan antara personality dengan sub bidang usaha. Karena dari situ nanti timbul frekuensi di mana kita seleksi pribadi. Dimana kan banyak tuh usaha ataupun bisnis dikala turun yang disalahin orang lain. Dah kita aja nggak pernah ngasih contoh, masa kita nyalain orang lain, kan nggak lucu gitu. Betul sih Mas. Jadi dalam proses adik dari guru, terus sekarang jadi MC dan lain-lain, cara memotivasi diri adik sendiri gimana? Membagi pikiran, oh aku tuh menjadi cantik yang di rumah sebagai anak orang tua, aku menjadi cantik yang profesional job. Terus kamu menjadi orang yang dimana ya kamu butuh teman banyak dan bersosialisasi, kamu cara membaginya gimana? Karena itu perlu beberapa karakter kan, dan butuh waktu juga loh, nggak gampang loh itu. Betul sih Mas. Aku ngerasa kita harus bisa menempatkan diri. Betul. Kayak kepribadian orang emang beda-beda. Tapi aku ngerasa kayak aku kini neng omah ki ya udah sopo-sopo. Ya kayak bocah kayak orang sewajarnya gitu, kayak ngerasa bahkan orang-orang mau nggak tahu aku di luar itu kayak gimana. Maaf, berapa bersaudara dek? Aku 3, yang satu kakakku udah mentas. Mentas tuh gimana? Udah nikah. Aku pikir berenang apa piye. Tinggal adik 1. Berarti adik nomor 2? Adik nomor 3, aku nomor 2. Wah, kamu nomor 2. Nah, 3 bersaudara. Anak tengah, tenan, tetep angel, tetep. Iya, tapi paling kuat. Itu udah orang Jawa bilang, wong yang anak telu mesti tengah iki lupute iki angel selatenane. Betul. Ya wis tenang, tapi yang dadi ya sing iso nduwiti, sing iso ngragati lan ngayomi. Kandhane. Aku gini Mas, kemarin aku sempat rasanya kok pengen nyerah. Adikku kan baru selesai UN nih, hari terakhir ini tadi. Aku gini, aku dulu tuh les, teman-temanku les. Aku cuma les 1 matkul, itu aja. 1 matkul sebulan 100.000 aja aku bayarnya susah. Ibaratnya kayak nanti ditagih sama gurunya langsung. Maaf nanti belum bayar ya yang bulan ini gitu. Kayak rasanya genentes banget gak sih Mas, kayak aku les nanti susah kayak ngono kuwi. Aku nggak mau adikku itu merasakan apa yang aku rasakan. Betul. Aku langsung ngasih adikku, kamu les di tempatnya Mbak dulu, yang di situ emang guru-gurunya terpercaya, soal-soal yang diberikan juga terpercaya gitu. Kamu les di situ, semua matkul ikut. Dan saat matkulnya 150, peng papat piro Mas? Ya 600. Durung biaya pendaftarannya. Baik untuk anak usiaku mahasiswa yang aku harus menghidupi kehidupanku sendiri, yang aku kudu bayari les adikku kan nggak mudah ya segitu. Benar. Nah di situ aku ngerasa kayak ya aku tuh harus bekerja. Entah pekerjaan apapun itu, kamu nggak usah pilih-pilih. Gitu. Tapi tetap punya pakem yang penting. Yang penting punya pakem. Iya. Tanggung jawab itu memang penting. Tanggung jawab itu penting. Tapi kadang-kadang orang sekarang itu kalau belum dipukul tuk gitu belum tahu tanggung jawabnya apa, ya kan? Apalagi ya dunia semakin modern. Betul sekali. Jadi MC udah berapa bulan deh atau tahun? Udah mulai fokus di MC di itu? 2 tahun terakhir ini. 2 tahun terakhir ini ya.
dikelola sendiri atau ada divisi yang ini jadwalnya ke sana ke sana? Masih dikelola sendiri, dan misalkan manajemen itu pun masih ya kayak kerabatku aja gitu. Masih saudara. Gitu. Belum yang sampai betul-betul jam terbang tinggi sampai luar kota kayak gitu, belum. Doain aja ya. Amin, doain. Punya potensi nih adik nih. Kalau sebagai manusia biasa lah kita, kebiasaan unik apa dalam hidup adik itu? Contoh, ya nggak menutup kemungkinan kalau pola pikir dewasa itu kadang-kadang jiwa kekanak-kanakan kan masih tuh. Dengan proses pendewasaan kamu yang dibilang mendadak, dengan adanya event itu, kamu ada rasa keinginan, kayak kita yang karakter sifatku saya hilang loh, gitu loh. Ada nggak perasaan seperti itu? Contoh, aku bayai lah, aku childish lah, apalah, tiba-tiba aku harus konpatem yang protape gitu loh. Kalau childish sih enggak sih, ya? Karena kan aku punya adik ya. Oh iya. Aku lebih ke mageran ngaretan. Jadi aku dulu tuh tipe orang sih, nek deadline-nya misalnya ngerjain tugas nih dari hal kecil, deadline-nya dulu jam 00 ya kurang tak garap. Santai. Bahkan misalkan tapi ini jam 00 tetap digarap apa itu jam langsung tak kirim. Tapi mepet date itu pun juga berlaku saat ujian deadline-nya seminggu gitu lagi tak garap dino kuwi. Bahkan jam 00 baru terkirim. Itu bagian dari karaktermu atau emang itu sifatnya adik? Contoh, kalau karakter itu mungkin didikan orang tua. Kebiasaan sih, lebih ke kebiasaan. Tapi semenjak aku terjun ke dunia seperti ini, Raiso di perawan kayak gitu nggak bisa, kacau, cak bahkan aku ngerasa kayak aku kayak bener kayak mana? Ya tahu, berarti ada harus hilang berarti. Ya kan, ada yang hilang. Saya apa yang dikerjain selesai, rampung, wes ganti liane gitu. Terus sekarang kayak gitu. Iya bener, karena next day juga akan menjadi ibu kan. Ya harus pintar golong iki penting, iki durung, iki penting, iki durung gitu. Tapi dengan prestasi adik sekarang udah alhamdulillah punya pekerjaan di dunia MC dan lain-lain itu. Ada nggak temen yang kurang setuju dengan proses itu? Dimana itu temen akrab kamu? Karena kan ada kan pasti. Kalau ya kan? Sekarang hubunganku sudah tidak membaik. Nah, kalau ini, terus? Ini diceritain nggak apa ini? Ya nggak apa-apa, mau santai tapi nyantai lah nyaman adik. Masalah hubungan percintaan kayak gitu sempat juga jadi masalah. Salah paham lah intinya. Kayak gitu pernah. Terus aku kan sempat juga ikut suatu kompetisi juga, dia juga ikut. Terus yang terpilih aku. Dia merasa tersisih. Jadi semakin jauh mengerucutkan bahwa perlu tak nyeli ngono. Bener ya? Enggak tahu. Tapi aku ketemu dia selalu tak salimi, selalu tak cerita gimana kabarmu, tapi ya nek Dane kayak gitu ya wes. Ya wes, cukup tahu. Ya, iya. Enggak, sebenarnya yang membatasi itu hasilnya kan enggak ada. Ini maksudnya sama cewek toh, sama-sama cewek. Lah iya apa itu? Loh. Ya tapi enggak tahu lah perasaan orang kita enggak tahu lah. Salah paham itu. Waktu itu aku ikut kompetensi duta arsip, dilalah aku juara di situ. Kompetensi duta arsip. Duta arsip provinsi DIY itu kebetulan baru sekali diselenggarakan. Itu tugasnya ngopo, Dik? Ya duta arsip, Mas. Lah yang ngopo maksudnya arsip piye? Jadi aku enggak tahu aku. Ini di bawah naungan Dinas Perpustakaan dan Arsip daerah Provinsi DIY. Iya. Nah, di situ ya sama kayak Dimas Djajeng lah, cuman bedanya ini duta arsip yang Provinsi DIY. Ya tugasnya mengedukasi tentang itu dipilih, ditunjuk berarti adik? Proses seleksi juga. Proses seleksi juga dilalah. Aku juara 2. Juara sini UGM. Nah, ya tetap tanggone dhewe. Tapi ya sama kita kalau ada tugas itu saling melengkapi. Berbagilah. Kalau dia nggak bisa, aku yang maju. Aku nggak bisa, dia yang maju kayak gitu. Enak ya. Pengalamannya udah banyak. Masih muda, pengalamannya banyak. Orang sih Mas gak kepepet aja. Nah justru yang kepepet kuwi malah jadi berkembang. Karena kalau mungkin ya semua manusia lah kalau dari kecil sudah terbiasa ada dan enak kan pikiran dia untuk berkembang. Aku mau ngapain ke depan kan bingung. Bener nggak? Tapi dengan kepepet itu ada tahu caranya bersosialisasi seperti ini. Orang baik yang tulus yang lamis itu seperti ini. Kan udah dibekali sifat-sifat personality untuk menilai. Betul. Ya kan? Kalau menurutku sih Mas, kalau kita ketemu orang yang kayak gitu ya udah
kita tuh berteman sama siapa aja. Betul. Kalau kamu tahu dia kayak gitu, ya kamu harus terima kekurangannya dia kayak gitu. Kamu cukup dengerin aja, tapi kamu nggak usah ikut masuk dalam percakapan itu. Misalkan dia ngomong menjaga frekuensi berarti. Iya toh. Ya? Orang gelem nontonnya tapi melu ngalir, ternyata atine ra setuju ngono to. Heeh. Kayak ngerti. Yo ngerti toh iya. Teman-teman tuh kayak gitu. Itu jadi, biasa. Kadang tuh orang tuh juga bingung menilainya kayak jane iki cantik iki circle-e sapa toh? Soalnya aku tipe orang yang aku. Jadi aku aku ya bener ya aku. Maksudnya aku ini. Jadi kalau kamu nggak suka sama dia, oke nggak apa-apa. Aku bisa mendengar ceritamu, aku bisa. Kalau kamu butuh masukan, ya tak kasih. Tapi kalau enggak, ya aku cukup menjadi pendengar yang baik buat kamu. Kayak gitu aku. Berat nggak punya karakter sifat ya? Iya, pokoknya aku tipe orang yang nggak penaan. Dan kamu suka mesti dar nih, ya toh? Cablak, bener sih. Ya langsung ngomong, gitu, langsung mbok endem mesti. Wah, cocok. Jiwa pemimpin itu. Yang kuat. Aku rasa kamu ya gitu loh, Mas. Loh bener. Loh, karena ya lebih baik timbulkan sisi negatif dulu. Biar negatif itu sama-sama difilter untuk menjadi sisi positif. Karena berpasangan itu kan bukan 10 sama dengan 10. Ya kan? Ya 1 sama dengan 9 bisa. 8 tambah sama dengan 2 juga. Nah, itu banyak cara. Apalagi anak muda. Betul. Kalau dari Dek Cantik, aku mau minta ini tips untuk anak-anak muda sekarang yang ingin mengikuti ajang ataupun mendewasakan diri dengan pengalamannya hidup, kira-kira apa tips-tipsnya gitu loh? Tipsnya satu, kalau kalian nggak tahu bakat kalian apa, kalian nggak tahu kemampuan kalian apa, kalian mulai dulu dari apa yang kalian suka. Misalkan kalian, aku suka baca nih, aku suka nulis, ya udah kalian tekunin itu dulu. Nanti ikut kompetisi yang kira-kira sesuai sama apa yang kamu suka itu. Nah nantinya itu akan jadi batu loncatan kalian menuju karir yang cemerlang kayak gitu sih. Jadi berawal dari tresno jalaran seko kulino dolan, kulino mlaku. Kulino rekoso gitu. Gitu ya. Tapi paling enggak Adik dengan prestasinya Adik sekarang itu iso contoh dengan Adik ya. Adiknya Adik ya? Iya, insya Allah. Tapi enggak tahu. Selisih berapa tahun tadi kalau boleh tahu? Aku sama masku 10 tahun, sama adikku 7 tahun. Ada ya? Ada ya? Oh, berarti kakak seumuran udah hampir kayak aku ya? Ya udah dong, aku cek 6 ding. Aku cek 6. Ya udah, terima kasih Dek Cantik atas waktunya, pengalamannya, sharingnya. Semoga apa yang kita bahas, apa yang kita obrolin berdampak positif buat teman-teman lain. Amin. Dan semakin mengetahui diri sendiri untuk jauh lebih baik. Gitu aja. Terima kasih.